Oke Bu, silakan Bu. Selamat datang pada seluruh peserta webinar strategi optimalisasi peran dalam pendidikan. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami di sini. Mudah-mudahan apa yang kita kasih bagi ragam anak atau LIBRA untuk Yes for Safer School. Yes for Safer School ini juga ada akronimnya, yaitu Youth Evacuation Simulation for Safer School. Jadi nanti kita bersama-sama mengerjakan ini ya, karena ini butuh praktek. Jadi memang hari ini atau di kegiatan kali ini kita akan mengerjakan bersama-sama seperti itu. Oke. Untuk yang Libra Yes for Safer School, khusus yang sekarang ini dalam bentuk Google Doc. Selamat datang Ibu narasumber kita, Ibu Insinyur Yanti. Alhamdulillah sudah bergabung dengan kita semua. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesediaannya untuk berbagi ilmu dan berbagi pengalaman dengan kita di sini. Penyelenggara pada kesempatan kali ini adalah Dharma Wanita Persatuan Unit Pelaksana Direktorat Jenderal Pendis Pendidikan Islam. Khususnya pada saat ini yang bertugas adalah dari Direktorat Pendidikan Agama Islam. Ini ternyata alhamdulillah partisipannya sudah 600 lebih. Ya, sepertinya ini sangat penting di tengah pandemi seperti ini karena peran keluarga itu memang untuk dunia pendidikan saat ini sangat semakin menguat ya, semakin menguat gitu, semakin diperlukan. Jadi orang tua juga bisa menjadi peran guru di keluarganya masing-masing untuk mendampingi anak-anaknya belajar. Ibu Hilda Aini Syifa sudah bergabung, Ibu? Sudah. Assalamualaikum Ibu. Alhamdulillah ini Ibu Yati Damang. Alhamdulillah. Aduh Ibu. Enggak juga ya Bu. Alhamdulillah. 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 Nepangkeun. Nepangkeun. Jadi Sunda ini rooming buat yang di luar Jawa ini Bu. Iya. Sehat Ibunya. Alhamdulillah. Lagi. Ibu mah kedah sehat seumur yogi kan. Insya Allah hidup anak bisa deh. Amin. Itu sudah menginstal Inaris personal tersebut, jadi tinggal dicek saja.
Silakan membuka inaris personal di smartphone Bapak Ibu dan Anda. Bencana terbesar di lingkungan. Luar biasa ya, sudah hampir 700 orang ini. Iya, betul 700. Ternyata tidak hanya ibu-ibu ya, bapak-bapak juga. Ya, ternyata banyak yang banyak yang ikut hadir di sini. Akhirnya bertemu Kak di sini ya, Bu. Maka ini bencana yang dialami ibu bapak dan Anda itu seperti apa? Coba ya nanti dijawab. Kemudian jika di sekolah ibu bapak dan Anda ada banyak anak yang memiliki kebiasaan. Di sini sedang hujan dengan ininya apa gelegar kilat. Mudah-mudahan langitnya lancar ya. Baik Ibu, alhamdulillah sudah banyak partisipannya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Republik Indonesia, Unit Pelaksana Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Ibu Hilda Ramdhani yang sama-sama kita hormati para wakil ketua Dharma Wanita Pusat Kementerian Agama Republik Indonesia, Unit Pelaksana Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Ibu Suryati Rohmat, Ibu Kiptiah Suyitno, Ibu Hastin Waryono, Ibu Khairun Nisa Amrullah, Ibu Asriyati Zen, dan Ibu Esi Rahmawati Isom. Dan tak lupa kami mengucapkan selamat datang kepada Ibu narasumber kita, Ibu Insinyur Yanti Sri Yulianti. Beliau merupakan Ketua Perkumpulan Keluarga Peduli Pendidikan. Segenap para pengurus Dharma Wanita serta hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi atas limpahan rahman dan rahimnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dalam forum webinar dengan tema Strategi Optimalisasi Peran Keluarga dalam Pendidikan. Kita berharap semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar sesuai harapan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sholawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita semua tetap istiqomah mengikuti ajarannya hingga yaumil qiyamah kelak dan kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian yang berbahagia, marilah sama-sama kita buka acara kita pada siang hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Dharma Wanita. Kepada hadirin semua diharapkan untuk duduk dengan sikap sempurna dan mengunmute semua mengunmute di Zoom ini masing-masing. Kepada operator dipersilahkan.
kasih. Untuk Quran Ilham, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير بسم الله الرحمن الرحيم مبارك
kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu. Dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Semoga dengan dibacakannya ayat-ayat suci Al-Quran tadi, acara kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk acara selanjutnya, laporan panitia. Kepada yang kita hormati Ibu Suryati Rohmat, kami persilahkan untuk memberikan laporan panitianya. Dipersilahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Ketua DWP Ditjen Pendis, Ibu Hilda Aini Siparamdani. Yang saya hormati Ibu narasumber webinar pada hari ini, yakni Insinyur Yanti Sri Yulianti. Yang saya hormati Ibu-ibu istri Direktur di lingkungan Ditjen Pendis. Hadir dalam kesempatan ini Ibu Kiptiah Suyitno, Ibu Asriyati Zen, Ibu Hastin Waryono, Ibu Esi Rahmawati Isom, Ibu Hairunisa Amrullah, tak lupa ibu-ibu, saudara-saudari hadirin sekalian, peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan kehendak dan ridho-Nya kita bisa bertemu melalui Zoom meeting dalam rangka webinar. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan tuntunan akhlak dan keteladanannya kita semua dapat menapaki jalan hidup dengan selamat. Semoga kita mendapat syafaat darinya di akhirat kelak. Amin, Allahumma amin. Para hadirin yang saya hormati, webinar hari ini Jumat 12 November 2021 mengangkat tema tentang strategi optimalisasi peran keluarga dalam pendidikan. Tema ini dipilih mengingat kondisi saat ini semenjak adanya pandemi COVID-19. Peran keluarga terhadap pendidikan anak menjadi terasa sangat penting. Kurang optimalnya peran guru dalam pembelajaran daring misalnya
pada gilirannya menyebabkan orang tua harus ikut membantu memecahkan kesulitan anak dalam belajar. Itulah sebabnya kita perlu mencari alternatif-alternatif dalam rangka memaksimalkan peran orang tua dalam pendidikan agar anak tetap dalam belajar dengan baik. Untuk memperdalam kajian tersebut, kami mengundang narasumber yang kompeten, yaitu Ibu Yanti Sri Yulianti. Beliau adalah Direktur Keluarga Peduli Pendidikan atau disingkat KERLIP, yang sudah memiliki banyak pengalaman dalam kerja sosial pendidikan, khususnya dalam upaya pelibatan keluarga dalam dunia pendidikan. Upaya-upaya beliau juga sudah mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Terima kasih kepada Ibu Yanti atas kesediaannya menjadi narasumber. Para hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya selaku Ketua Panitia Webinar ingin melaporkan bahwa nanti pelaksanaan webinar akan dipandu oleh Ibu Hundasa selaku moderator. Ibu Hundasa ini adalah Kepala Seksi Kurikulum di Direktorat PAI. Demikian juga Ibu Ida Parida yang berperan sebagai MC. Ismiyah ini masih banyak yang belum dipahami oleh para orang tua. Hari ini kita melihat bagaimana fenomena orang tua lebih baik menyediakan makanan-makanan untuk anaknya secara ala kadarnya tanpa mempertimbangkan gizinya. Tidak jarang kita lihat juga di keluarga yang mungkin sedikit menyediakan susu, kemudian buah-buahan, sayuran, daging yang tiap hari ada gitu. Mereka malah cenderung ketika memiliki rezeki yang berlebih, itu lebih diutamakan pada pengumpulan pundi-pundi materi yang berupa fisik seperti sawah yang luas, perhiasan yang banyak dibanding harus menyediakan gizi untuk anaknya. Jadi al-ahdab al-jismiyah ini masih belum bisa terrealisasi dengan baik hari ini di dunia pendidikan Islam. Yang kedua, al-ahdab ar-ruhiyah atau ar-ruhaniyah ini tentunya peningkatan kualitas jiwa yang semakin religius dalam hal bukti kesetiaan kita kepada aturan-aturan Sang Khalik. Yang selanjutnya adalah al-ahdab al-aqliyah, bagaimana melengkapi intelijensi mereka melalui pendidikan-pendidikan yang ini dibantu tentunya oleh para guru. Bahkan hari ini bagaimana guru ini juga berperan lebih terhadap seorang murid yang setiap harinya berpikir tentang materi, metode, kemudian juga media yang tepat untuk mereka sampaikan kepada peserta didiknya itu harus seperti apa. Sedangkan orang tuanya di rumah sama sekali tidak berpikir tentang itu. Padahal itu adalah juga tugas utamanya orang tua atau keluarga. Kemudian juga yang terakhir adalah al-ahdab al-ijtimaiyah, bagaimana kita bisa mengarahkan hubungan interaksi siswa atau anak kita untuk diarahkan hubungan individu maupun kolektif dengan tali silaturahim, bahwa mereka memiliki saudara seiman, sebangsa, dan setanah air. Sehingga bentuk-bentuk nilai dari pendidikan Islam ini sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Saya tidak akan berlama-lama, hari ini kita kedatangan pemateri yang luar biasa ya Ibu. Saya membaca KERLIP ini sudah dimulai dari tahun 1999 yang memang muncul dari perkumpulan keluarga yang peduli tentang lingkungan pendidikan, dan ini banyak sekali visi misinya dan sangat membantu kita tentunya para pendidik ya, sehingga apabila kerjasama ini terus dibangun, mudah-mudahan tidak secara keseluruhan pun sedikit demi sedikit kita bisa merealisasikan tujuan pendidikan Islam ini sesuai harapan tadi. Baik, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Insinyur Yanti Sri Yulianti
atas waktunya yang di sela-sela kesibukannya yang luar biasa bisa memenuhi undangan kami dari Ditjen Pendis di bidang PAI, dan mudah-mudahan ilmu yang Ibu berikan hari ini menjadi amal soleh dan amal jariah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, saya ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia di PAI dan kepada seluruh undangan. Mohon maaf apabila selama kegiatan ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhirnya, kita berharap dan saling mendoakan semoga seluruh niat dan tujuan yang baik kita sebagai pendidik untuk bisa merealisasikan cita-cita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada generasi kita itu mendapatkan kemudahan, kelancaran, dan diberikan ilmu yang tentunya pada bidang masing-masing kita memiliki amanah tersebut berjalan dengan baik dan semestinya. Terima kasih, saya tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu pencerahannya. Kita semua yang hadir di sini insya Allah ini orang tua semua. Sehingga apa yang tadi Ibu sampaikan jadi memikirkan anak-anak kita itu tidak hanya sandang pangannya, tapi apa yang isi dari jasmani dan rohaninya itu harus semuanya tercukupi. Terima kasih Ibu. Untuk selanjutnya, untuk menutup rangkaian acara pembukaan webinar pada siang hari ini, untuk menambah keberkahan acara ini, kami mintakan Ibu Alai Najib Mahrus untuk memimpin doa. Semoga apa yang kita harapkan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dipersilahkan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhil karim li 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'a. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqa ma'suman wa la taj'al fina wa la minna sakiyya wa la mahruman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Perpustakaan mungkin atau laboratorium bahasa, biasanya saya dulu waktu SMP. Terima kasih. Laboratorium bahasa yang AC-nya dinyalakan, jadi anak-anak suka. Alhamdulillah, amin amin ya Rabbal Alamin. Semoga doa yang dilantunkan tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara pembukaan pada webinar pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan antusias dari peserta semua yang begitu besar dan begitu bersemangat. Kami mengucapkan selamat mengikuti webinar dan kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini ada kekurangan. Dan akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Moderator, Ibu Hundasah, dipersilahkan. Yang saat ini peserta didiknya masih bersama kita di Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Republik Indonesia, Unit Pelaksana Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Ibu Hilda Aini Syifa Ramdhani. Yang kami hormati para wakil ketua, Ibu Suryati Rahmat, Ibu Khairun Nisa Abdullah, Ibu Kiptiah Suyitno, Ibu Hastin Waryono, Ibu Asriati Zen, dan Ibu Esi Isom, serta narasumber kita, Ibu Insinyur Yanti Sri Yulianti, Ketua Umum Perkumpulan Keluarga Peduli Pendidikan, Kerlip, serta segenap pengurus dan hadirin peserta webinar strategi optimalisasi peran keluarga dalam pendidikan. Bagaimana skenario? Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada sore yang berbahagia ini kita bisa bertemu di dalam majelis ilmu, sharing pengalaman dan ajang silaturahim. Semoga memberikan manfaat bagi kita. Salawat teriring salam kita sanjungkan ke hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada kerabatnya, kepada sahabatnya, dan kepada para penerus risalahnya. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang berbahagia, keluarga sebagai madrasah pertama tadi sudah disebutkan oleh Ibu Ketua Dharma Wanita di Denpendis. Sebelum mengenal madrasah-madrasah yang lain di luar rumah kita, memiliki peran penting di dalam membina mental dan spiritual bagi putra-putri kita. Namun, tidak semua keluarga memiliki kepedulian penuh di dalam tumbuh kembang mereka, bahkan karena kesibukan orang tua, kadangkala mengabaikan fungsinya sebagai orang tua yang seharusnya mendampingi, membimbing, dan siaga setiap saat kepada putra-putrinya di segala hal, situasi, dan kondisi, utamanya terhadap pendidikan. Pendidikan yang menghamba kepada peserta didik, demikian kata Ki Hajar Dewantoro terkait dengan Merdeka Belajar, kini sedang digalakkan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hendaknya kita sebagai orang terdekat dan lingkungan terdekat dengan putra-putri kita bisa memberi perlindungan dan pengayoman kepada mereka. Sehingga merdeka belajar bisa dimaknai adalah semua orang sebagai guru dan semua tempat adalah kelas. Oleh sebab itu, keluarga harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi putra-putri kita di dalam tumbuh kembang mereka. Kemudian secara bertahap meluas di lingkungan masyarakat. Jangan sampai ada kekerasan, jangan sampai ada bullying yang ujung-ujungnya merugikan putra-putri kita. Tadi di dalam sambutannya, Ibu Ketua Dharma Wanita di Denpendis sudah memberikan begitu luar biasa pengantar sebelum kita memasuki sesi yang akan disampaikan oleh Ibu Yanti Sri Yulianti. Beliau tadi sudah saya sebutkan sebagai Ketua Umum Perkumpulan Keluarga Peduli Pendidikan. Hadir di tengah-tengah kita, beliau yang saya sebutkan tadi memiliki pengalaman yang luar biasa, mendampingi putra-putri, kemudian kaitannya dengan lingkungan, baik lingkungan belajar, kemudian lingkungan di sekitar kita dan di dalam masyarakat luas. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tak perlu berpanjang kalam, karena tentunya tidak bijaksana ya, tetapi kita akan segera memasuki poin penting, adalah paparan yang akan disampaikan oleh Ibu Yanti. Namun sebelumnya, mari kita awali
webinar ini dengan bersama-sama membaca basmalah dengan harapan apa yang kita laksanakan ini mendapatkan manfaat, berkah, dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka kita harus mengenal Ibu Sri lebih lanjut. Namun saya tidak akan memperkenalkan panjang dan lebar agar Ibu Sri Yulianti sendiri yang memperkenalkan diri, sekaligus sepak terjangnya, kemudian juga bagaimana kiprah beliau di dunia pendidikan. Paparan akan disampaikan selama kurang lebih 30 menit, selebihnya kita nanti akan berdiskusi dan berdialog. Bapak dan Ibu bisa menanyakan kepada Ibu narasumber, baik itu melalui room chat atau Ryzen, nanti operator akan menampung pertanyaan Bapak dan Ibu semua. Kalau tidak ada kesempatan untuk bertanya secara langsung, Bapak dan Ibu bisa menanyakannya melalui room chat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita sambut Ibu Yanti Sri Yulianti untuk memberikan paparannya. Dipersilakan Ibu. Terima kasih Ibu Hundasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Terima kasih saya sampaikan kepada khususnya kepada Ketua DWP di Ditjen Pendis, juga secara khusus kepada Ibu Suryati yang sudah menghubungi kami jauh-jauh hari, kalau tidak salah sebulan lebih sebelum acara ini terlaksana. Ini kebiasaan baik yang luar biasa yang menurut saya perlu untuk ditiru khususnya oleh kami gitu ya, sebagai organisasi mitra dari pemerintah gitu, dalam hal memastikan bagaimana pelibatan keluarga itu bermuara pada kepentingan terbaik anak-anak kita untuk menjadi pemilik masa depan yang lebih baik dari kita tentunya ya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Baginda Muhammad SAW. Baru saja Mauludan ya, di mana-mana dilaksanakan, menunjukkan kerinduan kita kepada Rasulullah ya, yang menjadi apa istilahnya ayah para yatim gitu ya. Nah ini saya jadi teringat pemilihan tanggal 12 November di hari Jumat ini bertepatan sekali dengan Hari Ayah. Hari ini adalah Hari Ayah, juga Hari Kesehatan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam Zoom maupun di YouTube, di hari yang berbahagia ini kita sebenarnya diingatkan bagaimana pendidikan keluarga, di mana ayah menjadi imam bagi keluarga kita, itu benar-benar dirindukan gitu ya. Bukan hilang, tapi mungkin ada banyak hal yang perlu kita selaraskan kembali, apalagi di situasi pandemi seperti ini ya. Kita terhenyak karena ternyata selama ini terutama dalam 10 tahun terakhir ini, sejak dana BOS diberikan, digulirkan gitu ya, dari hasil perjuangan kami juga bersama multi pihak begitu, ternyata cenderung membuat keluarga jadi menyerahkan sepenuhnya gitu ya pendidikan kepada satuan pendidikan, dalam hal ini persekolahan. Hal itu sudah dikupas tadi sangat apa ya, bermakna oleh Ibu Dr. Hilda ya, dan diperkuat juga oleh Ibu Suryati dan Ibu Hundasa tentunya sebagai moderator ya. Oke, izinkan saya untuk menayangkan bahan yang sudah dibuat. Mudah-mudahan sudah terlihat. Mudah-mudahan sudah terlihat ya. Suara saya juga cukup jelas. Belum Ibu. Oh, belum terlihat.
Kenapa ya? Sudah terlihat. Oke, sudah. Sudah Sekarang. ya. Baik, ya. Ternyata judul yang diberikan oleh Ibu Bapak termasuk Pak Rohmat ya waktu itu ya, ini ya, strategi optimalisasi peran keluarga dalam pendidikan. Nah, saya sebenarnya baru saja masih sedih ketika Direktorat Pendidikan Keluarga kemudian dihilangkan di Kemdikbud, karena dalam perjalanan kami tumbuh bersama keluarga-keluarga peduli pendidikan dari Sabang sampai Merauke, peran sekolah, satuan pendidikan, sekolah, madrasah, pokoknya semua satuan pendidikan dalam upaya mendorong penguatan pendidikan keluarga itu sangat-sangat penting ternyata di kita ya. Belum bisa kita langsung kepada keluarga, meskipun bina keluarga balita, bina keluarga remaja itu sudah digalakkan jauh-jauh hari, tapi tetap dorongan dari sekolah itu sangat diperlukan. Ini yang kita nantikan ke depan dengan lahirnya Perpres 25 tahun 2021 tentang kebijakan Kota Kabupaten Layak Anak. Di sana secara khusus bina keluarga itu diperkuat dan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Jadi kalau yang Muslim berarti diperkuat oleh kita ya, terutama Bapak Ibu guru dan pengawas pendidikan agama Islam gitu ya. Ini secara khusus saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada ini Asosiasi Guru PAI ya. Kebetulan kami bekerja sama di Sulawesi gitu ya untuk mendorong lahirnya Simponi Keluarga. Ini luar biasa kiprahnya. Pada kesempatan ini saya tidak ingin menggurui, hanya menyuguhkan beberapa informasi saja perjalanan kami dalam upaya mendorong penguatan pelibatan keluarga di dalam pendidikan ya. Pertama, pendekatan kami selalu sejak ada tsunami di Aceh itu selalu pendekatannya dari aspek kita tahu resiko yang paling besarnya tuh apa gitu. Dari situ kesadaran itu kemudian dibangun. Jadi yang pertama, anak-anak kita dalam bahaya. Yang kedua, peran penting keluarga, lalu pendidikan dan internalisasi nilai, satuan pendidikan ramah anak, pelibatan keluarga, lalu inovasi yang sedang kami jalankan dan ajakan-ajakan untuk ikut bergabung. Ya, anak-anak kita dalam bahaya yang paling mengemuka sebenarnya saat ini dan membuat semua orang kemudian merasa, termasuk Presiden ya, sampai membuat percepatan untuk penghapusan kekerasan, yang paling mengemuka kekerasan sesama anak. Dalam hal ini bullying ya, ini masih berat, bahkan di ribuan satuan pendidikan ramah anak ini masih sulit untuk diungkap dan ditangani. Yang kedua, kesadaran bahwa kita berada dalam situasi bencana ya. Saat ini kita masih pandemi, meskipun sudah menurun banyak yang sudah membaik kondisinya, tapi ternyata adaptasi kebiasaan barunya belum muncul, sehingga perlu kita dorong bersama. Saya hanya menyuguhkan saja secara sepintas data-data yang cukup penting untuk dilihat, dan secara khusus yang kami garap bersama di aspirasi bersama Kementerian PPA adalah terkait disiplin positif ya. Bagaimana kita mencoba untuk mengubah disiplin positif ini menjadi, kalau di kami di Kerlip, menjadi tata tertib yang peduli anak gitu ya. Sekolah bukan lembaga hukum, bahkan di pengadilan pun yang berhak menetapkan hukuman itu hakim, bisa memutuskan tidak bersalah kalau bukti-buktinya menunjukkan yang bersangkutan tidak bersalah gitu ya. Ini perlu dicamkan oleh kita juga, karena ternyata dari hasil survei yang dilakukan sebelum Satuan Pendidikan Ramah Anak diatur dalam Permenek PPA nomor 8 tahun 2014, ternyata kondisinya seperti ini. Banyak sekali, 1/4 dari anak-anak kita merasa pernah dibully, terutama yang laki-laki. Ternyata anak laki-laki kita lebih posisinya dalam keadaan yang lebih berbahaya ya dibanding anak perempuan ternyata ya. Dan tapi dari sisi keinginan bunuh diri lebih tinggi sedikit anak perempuan. Nah, yang memprihatinkan ternyata
masih ada persentase yang cukup ini di bawah 7%, tapi ada anak-anak yang terkait hubungan seksual yang tidak semestinya ini menyatakan hal yang seperti itu ya. Nah, perilaku beresiko juga menjadi catatan penting di dalam riset kesehatan dasar yang dilakukan secara rutin oleh pemerintah ya dalam hal ini yang tahun 2013 seperti ini. Mudah-mudahan sih sekarang membaik ya, meskipun hari ini saya mendapatkan ajakan dari salah satu pegiat hak anak untuk mendorong kepada Presiden tentang pengaturan tembakau ya. Nah, ini agar anak-anak kita tidak kemudian terpapar dengan ini ya. Kekerasan ini masih sangat mengkhawatirkan dan ternyata ya mohon maaf di sini yang terungkap kekerasan fisik oleh guru ya masih terlihat gitu dan dirasakan oleh anak-anak kita gitu ya. Perilaku beresiko lain seperti tadi yang diingatkan oleh Bu Hunda saya terkait asupan. Nah, asupan dan mager. Sekarang ini di pandemi ini ada istilah mager ya. Malas gerak gitu, itu ternyata makin mengkhawatirkan. Terus perilaku hidup bersih sehat kita juga meskipun berulang kali disebutkan an-nazafatu minal iman gitu, tapi ternyata masih saja ada yang tidak melakukan hal ini. Ini resumenya di tahun 2014 gitu ya, ternyata masih tinggi ya perilaku-perilaku terkait dengan kekerasan ini, sehingga wajar kalau kemudian Presiden melakukan upaya untuk mendorong penghapusan kekerasan terhadap anak terutama di satuan pendidikan. Nah, ini riset terkini yang dilakukan oleh KPAI ternyata masih menunjukkan hal yang sama, bahkan dalam beberapa hal lebih mengkhawatirkan ya, karena makin banyaknya penggunaan gadget ya oleh anak akibat kesalahpahaman terkait dengan BDR, belajar dari rumah gitu ya. Tapi di sini kita melihat Ibu sebagai madrasatul ula gitu, benar-benar terlihat sekali peran pentingnya terutama dalam hal edukasi perubahan perilaku di masa pandemi ya. Nah, kekerasan secara fisik seperti tadi masih mengemuka di sini. Nah, sayangnya ternyata keluarga-keluarga di Indonesia kebanyakan belajar tentang pendidikan keluarga itu dari media sosial yang belum tentu benar gitu ya, belum tentu terpercaya, dan ini menjadi tanggung jawab kita terutama para pendidik agama Islam ya, karena dikaitkan dengan bimbingan keluarga itu dikaitkan dengan keyakinan kita sebagai muslim dan muslimah tentunya. Jadi kita perlu membanjiri lebih keren lagi ke media sosial agar keluarga-keluarga muslim di Indonesia itu mendapatkan informasi yang benar ya tentang pendidikan keluarga. Nah, ini tentang peran penting keluarga sekarang. Menurut ahli seperti tadi diulas oleh para pembicara sebelumnya ya, mulai dari Ketua DWP kita Dr. Hilda, lalu Bu Suryati dan Bu Hundasa sebagai moderator, itu memperkuat kita ya, semuanya sudah paham tentang ini. Sayangnya dalam surveinya ternyata masih banyak anak yang menjadi atau berkeluarga gitu karena menikah di usia anak, dan ini perlu menjadi perhatian kita semua ya, karena efek jangka panjangnya mengkhawatirkan. Hasil survei juga menunjukkan masih banyak angka kehamilan yang tidak diinginkan itu ya, dan meningkat rupanya ya. Nah, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan sudah menerbitkan Permendikbud nomor 30 tahun 2017 terkait dengan pelibatan keluarga ini ya. Di sana disebutkan bahwa pelibatan keluarga adalah proses dan atau cara keluarga untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan nasional. Hasil-hasil surveinya memang menunjukkan jika keluarga terlibat di dalam pendidikan dan berkolaborasi secara efektif,
peserta didik yang terutama usia anak dapat berperilaku dan menunjukkan prestasi yang lebih baik di sekolah. Dan ini penelitiannya memang makin menunjukkan signifikansinya ya, apalagi di masa pandemi ini gitu ya. Termasuk terhadap karakter, karena memang pendidikan karakter adanya sebenarnya fokusnya di keluarga. Wajar kalau kemudian pada tanggal 28 Oktober 2017 Presiden menyatakan pentingnya bobot untuk pendidikan karakter melalui pendidikan di luar kelas. Nah, yang dimaksud pasti kebanyakan adalah di keluarga ya, dalam pantauan keluarga. Bahkan untuk anak usia dini pengaruh terbesar ya dari keluarga ya. Nah, bagaimana tentang pendidikan dan internalisasi nilainya? Saya hanya mengingatkan saja, yuk kita baca ulang. Pendidikan bukan persekolahan ya. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana. Jadi apapun yang kita lakukan termasuk pengasuhan, parenting itu bisa dinyatakan sebagai pendidikan kalau dilakukan secara sadar dan terencana, bukan naluri, bukan insting. Kita bukan binatang ternak gitu ya. Balhum adal kata ayat suci Quran ya, jangan sampai di sana. Untuk apa? Mewujudkan suasana belajar. Jadi yang paling utama dan paling penting terwujudnya suasana belajar. Ini yang perlu menjadi perhatian kita ya. Dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Jadi kita bukan memberi, bukan tabula rasa dalam arti anak itu gelas kosong, kita kendi berisi pengetahuan, mengucurkannya kepada anak, tapi justru mengeluarkan apa yang ada dari anak agar anak bisa lebih kuat lagi secara spiritual keagamaannya. Ini tujuan utama dari pendidikan, justru ada di tangan Bapak Ibu ini pendidik guru agama Islam ya, dalam hal ini untuk anak-anak muslim dan muslimah ya. Lalu yang spiritualitas keagamaan, kemudian pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. 6 ini yang perlu dicek, bukan akademik nilai dalam arti angka akademik. Itu hanya salah satu dari kecerdasan. Kalau kecerdasan majemuk itu ada 8 dan salah satunya adalah kecerdasan matematika misalnya, atau kecerdasan yang sifatnya terhubung dengan pelajaran nilai akademik tertentu, itu cuma 1/8 dari 6 bagian. Jadi angka tertentu itu hanya 1/48, yang lainnya adalah tanggung jawab kita ya. Nah ini yang disebut pendidikan itu mengembangkan dari dalam keluar. Kemampuan untuk para pendidik itu mengembangkan kemampuan anak dari kemampuan dirinya sendiri gitu ya, mengeluarkan atau menguatkan. Nah ini yang tadi disampaikan terkait dengan tujuan pendidikan dan kebudayaan saat ini adalah fokus pada upaya untuk ini, bagaimana profil pelajar Pancasila ini menjadi sesuatu yang maujud di dalam perilaku keseharian kita. Nah, bagaimana nilai-nilai ini bisa diinternalisasikan? Profesor Kama Abdul Hakam, guru besar UPI, mengajarkan kepada saya dan banyak pihak begitu ya, saat kita melakukan webinar, bahwa yang pertama dan utama itu kualitas pesan yang diterima oleh kita dan anak-anak kita itu harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai anak kita dan kita juga dipenuhi dengan informasi yang tidak berkualitas gitu ya. Dalam hal ini penyampai pesannya harus jelas, media dan metodenya juga harus benar-benar tepat guna, tepat sasaran gitu ya. Ini untuk apa? Agar terbangun belief, kepercayaan bagaimana kondisi sebelumnya tentang pengetahuan latar kita tentang informasi tersebut, terutama terkait keyakinan kita dalam beragama Islam, itu bisa menjadi kekuatan yang akan kita munculkan, kita keluarkan, kita perkuat. Perkuatnya di mana? Dalam bentuk attitude, dalam bentuk sikap, dalam bentuk akhlak mulianya. Akhlak mulianya ini yang kemudian menjadi nilai, value, keyakinan yang menjadi pedoman kita bersama, barulah kemudian muncul kebiasaan, watak, tabiat, dan jadilah personality yang berbeda dengan yang lainnya karena sudah terbangun dari informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian jadilah apa yang kita sebut jati diri
bangsa gitu ya. Harapannya seperti itu. Nah, dengan harapan itulah kami bersama 17 kementerian waktu itu merumuskan seperti apa kalau gitu pendidikan yang ke depan yang ingin kita wujudkan bersama. Kami merumuskan ini, Satuan Pendidikan Ramah Anak ya. Secara pengertian, Satuan Pendidikan Ramah Anak didefinisikan sebagai satuan pendidikan formal, non formal, informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak, termasuk adanya mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan pendidikan ya. Ini definisinya, ini konsepnya. Jadi sebenarnya konsepnya apa yang sering sudah sangat difahami dan tadi disampaikan oleh para pembicara ya. Pertama, mengubah paradigma dari pengajar menjadi pembimbing, orang tua dan sahabat anak. Siapapun orang dewasa di sekitar anak menjadi seperti ini. Lalu orang dewasa memberikan keteladanan dalam keseharian karena anak memang peniru ulung ya. Lalu yang ketiga, memastikan orang dewasa di sekolah terlibat penuh dalam melindungi anak. Semua anak kita. Lalu yang keempat, memastikan orang tua dan anak terlibat aktif dalam memenuhi 6 komponen SRA. Apa saja 6 komponen SRA itu? Nah, sebelumnya seperti diketahui bahwa di dalam upaya untuk menuju satuan pendidikan ramah anak ini ada 4 prinsip hak anak dan beberapa prinsip dari good governance, tata kelola yang baik yang menjadi prinsipnya ya. Ini 6 komponennya. Pertama, ada kebijakan tentang SRA. Kedua, pendidik dan tenaga kependidikannya terlatih konvensi hak anak. Jadi Bapak Ibu guru PAI silakan, ini juga bisa ya, kami menyediakan ruang untuk melakukan pelatihan KHA. Lalu proses belajar yang ramah anak, sarana prasarananya ramah anak dalam arti bukan membuat yang baru tapi berorientasi pada upaya untuk mencegah anak kena bahaya gitu ya. Lalu yang kelima, partisipasi anak. Nah, ini yang sangat penting, partisipasi orang tua ya. Seperti yang tadi disampaikan. Juga lembaga masyarakat seperti kami Kerlip adalah organisasi mitra resmi yang dikukuhkan oleh Mas Nadiem ya waktu baru diangkat menjadi menteri. Dunia usaha, stakeholder lainnya dan alumni. Nah, seperti apa pelibatan keluarga dalam hal ini sebagai komponen ke-6 dari SRA? Pertama, kita memahami betul peran kita tuh di mana gitu ya. Dalam perjalanan kami untuk mendorong pelibatan keluarga yang efektif, bisa berkolaborasi secara efektif dengan sekolah. Yang paling utama dan pertama diharapkan adalah bagaimana keluarga bisa menciptakan lingkungan belajar di rumah yang menyenangkan dan mendorong perkembangan budaya prestasi anak. Yang kedua, menjalin interaksi dan komunikasi yang hangat dan penuh kasih sayang dengan anak. Ketiga, memberikan motivasi dan menanamkan rasa percaya diri pada anak. Keempat, menjalin hubungan dan komunikasi yang aktif dengan pihak sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Berikutnya, berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan anak di sekolah. Ini kami rumuskan di Sahabat Keluarga ya, saat Direktorat Bindikal masih berjalan. Nah, dalam proses itu kami kemudian mendorong lahirnya Permendikbud nomor 30 tahun 2017. Tujuan pelibatan keluarga itu di sini ya, bagaimana keluarga bisa meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab ya, bukan hanya menyerahkan begitu saja ke satuan pendidikan. Lalu yang kedua, mendorong penguatan pendidikan karakter anak, karena tadi kan lebih besar porsi anak-anak kita itu ada di keluarga ya. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian keluarga terhadap pendidikan anak. Lalu yang keempat, mewujudkan lingkungan satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Yang kelima, membangun sinergitas untuk satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Masih dengan dan ya. Nah, bagaimana strategi optimalisasi peran keluarga ini dibangun? Ini dari praktek baik yang kami laksanakan selama 21 tahun ya, lebih gitu, ini di tahun ke-22. Yang paling utama dan pertama adalah kolaborasi, karena memang
semua anak-anak kita tadi ya, nggak bisa gitu kita hanya sebagai orang tua mendidik saja gitu dari sisi akademiknya dan bermain dengan teman sebayanya, sekolah memegang peran penting. Dan karena memang hampir 100% anak-anak kita berada di sekolah, jadi peran kepala sekolah ini jadi sangat strategis ya. Bagaimana kepala sekolah memastikan orang tua, anak, guru, dan tenaga kependidikan berkolaborasi melakukan evaluasi dan perencanaan menuju sekolah ramah anak bersama masyarakat, orang tua, dan sekolah. Tadi ada guru dari Tanjung Morawa, Deli Serdang ya. Mesra Bertuah adalah inisiatif Dinas Pendidikan Deli Serdang dan orang tua di sana yang mendorong upaya-upaya ini bisa berjalan dan inti dari kolaborasi ini menjadi intervensi di dalam program organisasi penggerak yang sekarang sudah dimulai ya. Lalu yang kedua, komunikasi efektif. Tadi ya perannya kebanyakan terkait dengan bagaimana terbangun komunikasi yang efektif, dan peran kepala sekolah jadi sangat penting menggunakan berbagai strategi komunikasi untuk meningkatkan pelibatan keluarga dalam program sekolah. Yang berikutnya, ujung tombaknya ya ada di guru. Kepala sekolah bisanya mendorong, memastikan dari sisi kebijakan, tapi yang benar-benar menjangkau anak dan keluarga agar ini bisa terlaksana ya guru. Dalam hal ini kami menyebutnya guru panutan, adalah guru yang mau dan mampu menumbuhkan kebiasaan orang tua atau wali untuk mendengarkan dan menanggapi anak dengan sungguh-sungguh, dengan gembira ya, baik di rumah, kelas, dan komunitas. Lalu anaknya sendiri, dia harus merdeka dalam berpartisipasi, bukan hanya merdeka dalam belajar ya, berpartisipasi pun merdeka. Tidak menggunakan kata bebas karena di dalamnya ada kesantunan ya. Semua anak termasuk penyandang disabilitas senang mencurahkan gagasan, harapan, dan pendapatnya. Yang berikutnya, pendidikan keluarga inklusif dan ramah anak. Jadi setiap orang tua atau wali mau mengikuti pendidikan keluarga yang inklusif dan ramah anak. Dengan 5 strategi ini kita coba merancang seperti apa peran keluarga itu bisa berjalan lebih optimal. Nah, kita lihat dulu sebelum ada pandemi, setiap kali ada parenting atau seminar itu hampir semuanya para perempuan ya mengikutinya dengan antusias gitu. Dan sekarang lebih banyak lagi karena dengan daring, jadi dimungkinkan bisa sampai jutaan orang ya. Nah, kami mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama menuju Satuan Pendidikan Ramah Anak bersama orang tua dan sekolah dengan gembira. Gembira untuk apa? Untuk menjadi keluarga peduli pendidikan anak merdeka, bermutu tanpa kekerasan. Nah, ini nanti kembali menuju SRA ya. Ini inovasi yang kami lakukan di POP sebagai organisasi mitra dari Kemdikbud. Ini yang dilakukan sebenarnya merujuk pada pengertian pendidikan gitu ya. Apa yang dilakukan usaha sadar dan terencananya tuh disebut sadar tuh karena ikrar. Kita ini sebenarnya dari PAI ya, bagaimana rukun Islam yang pertama itu kan bukan sholat tapi syahadat. Ikrarnya dulu, mau dulu dan berkomitmen penuh untuk melakukannya gitu ya. Lalu suasana belajarnya menumpuk kebiasaan gembira menjadi kerlip panutan serta menyediakan dukungan psikososial. Tadi ya, adanya mekanisme pengaduan, jadi membutuhkan dukungan psikososial. Proses pembelajarannya menggali inspirasi dari aksi-aksi baik, dari praktek-praktek baik. Yang kami latihkan adalah menuju keluarga tangguh bencana, itu menjadi inspirasi untuk panutan. Aktifnya membangun gerakan literasi untuk remaja, ada 3 langkah, cara asik cari tahu, ragam cerita harian, dan proyek berani gagal. Yang terakhir, mengembangkan potensi diri dengan selalu melihat 6 kompetensi inti yang ada di dalam Undang-Undang Sisdiknas. Nah, karakteristik penguatan karakter kami mulai dengan menyiapkan, mendorong kepala sekolah, komite sekolah, anak, dan guru untuk mereview tata tertib di sekolah agar menjadi peduli anak. Peduli anaknya dari mana? Dari sisi relevansinya. Relevan atau tidak dengan 6 elemen kunci dari profil pelajar Pancasila. Lalu terintegrasi. Terintegrasi ini untuk membentuk profil pelajar Pancasila sehingga kita menghilangkan peringatan
misalnya di salah satu sekolah yang kami bina, tadinya tatibnya itu tuh mencuri langsung SP3 dikeluarkan. Nah, sekarang jadi diubah itu jadi 3. Karena prinsipnya kepenghargaan bukan ke sanksi atau hukuman, diubah menjadi anak berani mengakui sudah mencuri dari temannya. Nah, itu kan tidak SP3, masa anak udah berani langsung SP3 gitu ya. Justru diberi penghargaan karena dia mau mengakui itu. Tetap diiringi dengan anak sampai yang terakhir, anak harus meminta maaf dan berjanji tidak melakukan gitu ya. Lalu segera, ini memang harus dilaksanakan sesaat setelah anak berkomitmen mau memperbaiki, dan langsung diterapkan setiap kali anak melakukan perilaku salah, tentu dengan penuh rasa hormat gitu ya. Nah, sebelum diskusi kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mendorong lahirnya rekomendasi terkait dengan parenting ini, karena kami menganggap sudah darurat parenting sekarang ini, sehingga diperlukan rumusan-rumusan bersama agar parenting itu bisa menjadi kultur di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Pertama, menggali perbedaan gitu ya, perbedaan peran keluarga dalam konteks konvensional dan modern, lalu memantapkan tujuan pendidikan, tadi ya bersepakat profil pelajar Pancasila sebagai tujuan kita, seperti tadi disampaikan oleh para narasumber sebelumnya, melihat pola kerja sama trisentra pendidikan, ini perlu dilihat dan diperkuat di mana porsinya untuk masing-masingnya, dan terakhir menyusun rekomendasi bagi pemerintah dan masyarakat. Para pembicaranya sudah tidak asing lagi ya, mulai dari Pak Fasli, Pak Haris Iskandar, Bu Ella, Pak Hasbi, lalu ada dari Mindful Parenting, Bu Meli Kiong, Brigjen Irwan, Nisrina Zubair, dan ini beberapa ahli lainnya ya. Selain itu, kami juga selain konferensi, sebenarnya sejak pandemi ini kami memanfaatkan daring untuk menggelar kultur parenting. Jadi setiap pagi, Senin, Rabu, Jumat, berarti tadi pagi ya, kami melaksanakan kultur parenting selama 1 jam, jam 7 sampai jam 8. Rekamannya bisa disimak di kanal YouTube. Jadi nanti jika membutuhkan, silahkan kontak saya, nanti linknya akan saya berikan. Sudah ada sekitar 120 tayangan ya. Yang berikutnya untuk mereka yang mau belajar secara terstruktur sampai bisa menjadi konsultan parenting begitu ya, kami menyediakan Suluh Keluarga, sekolah untuk keluhuran keluarga ini ya. Suluh Muda pelatihan dasar dengan 8 modul, Suluh Madya 16 modul, dan Suluh Utama 9 modul. Ini program untuk menyiapkan penyuluh profesional dalam memberikan parenting untuk menciptakan keluarga hebat. Ini saya dirikan bersama Dr. Trigun dan Kalofli ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi pemantik diskusi yang hangat, karena saya yakin Bapak Ibu guru, pengawas, semuanya adalah ahli-ahlinya. Kami tergabung bersama para pendidik Nusantara di semua murid, semua guru. Jadi kita mendorong dalam Merdeka Belajar ini, semua orang adalah guru dan semua orang adalah murid. Saling belajar ya. Mudah-mudahan pemantik diskusi ini cukup untuk bisa menjadi bahan diskusi yang lebih hangat dan bisa melahirkan hal-hal baru terkait dengan bina keluarga yang Islami ya, yang sakinah, mawaddah, warahmah. Baik, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa paparan dari Ibu Yanti terkait bagaimana peran keluarga terhadap putra-putri kita, kemudian juga mengantarkannya mereka menjadi anak-anak yang sukses, tentu saja dengan melewati, tak jarang kita lewati ya rintangan-rintangan, baik itu di dalam keluarga sendiri juga di lingkungan kita. Bapak dan Ibu, perlu saya sampaikan kepada Ibu narasumber bahwa peserta ini sangat aktif. Mereka juga memberikan pertanyaan baik melalui room chat maupun juga melambaikan tangannya atau raise hand untuk bertanya. Kesempatan yang pertama saya berikan kepada
dalam satu pun tidak masalah gitu ya. Apa adanya banget kondisi di sekolah Bapak Ibu. Suaranya hilang ya, Bu Hundasa? Nah, kemudian itu tentang deadline, tentang jumlah. Masih belum terdengar, Bu? Sekolah minimal 1 gitu ya. Kenapa ya? Sudah terdengar, Bu? Ah ya, sudah. Ya, ya, baik, baik. Ini gitu loh maksud saya. Sambil nanti menunggu Ibu Bapak yang akan bertanya melalui dialog langsung dengan Ibu, saya tanyakan dulu ini yang sudah menulis di room chat ya Bu ya. Ada pertanyaan dari Pak Suprapto gitu ya. Suparti, peran keluarga sangat besar namun kadangkala hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan seperti anak pang yang sampai saat ini masih banyak berada di jalanan. Nah, pertanyaannya adalah apakah pemerintah sudah ada usaha untuk menangani dan membina anak-anak pang agar dapat kembali ke keluarganya masing-masing dengan baik seperti itu Bu? Mohon dijawab lebih dahulu gitu. Baik, baik. Langsung saja ya Bu Hundasa ya, satu persatu ya. Oke. Terima kasih kepada Pak Ibu Suparti atau Pak saya lupa namanya ya. Tentang anak-anak yang memerlukan layanan khusus, pendidikan layanan khusus itu sebenarnya sudah lama ya, di tahun 2013 kami turut mendorong lahirnya Permendikbud 72 tahun 2013 itu memang model pendidikan layanan khusus untuk mereka yang memiliki hambatan secara sosial, geografis dan budaya. Jadi bukan hanya anak-anak telantar karena di jalanan ya, itu salah satu saja. Juga anak-anak di suku adat terpencil itu juga perlu untuk mendapatkan pendidikan layanan khusus. Juga termasuk anak-anak dalam situasi darurat bencana, pandemi. Ini kan panjang sekali ya waktunya gitu. Sehingga kita sangat mengkhawatirkan adanya learning loss ya, kehilangan gairah belajar, kehilangan kemampuan belajar, bahkan kehilangan upaya-upaya untuk mengembangkan diri melalui pendidikan. Ini juga menjadi komitmen bersama khususnya di antara 7 kementerian yang bersama-sama dengan kami membentuk Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana ya. Saya lebih intens memang dengan Direktorat Madrasah ya kalau ini untuk mendorong lahirnya penguatan terhadap kelas sementara ramah anak lah, lebih ke sana. Nah, upaya-upaya yang dilakukan dengan lahirnya Perpres 25 misalnya tentang kota kabupaten layak anak itu menambah kuatnya komitmen pemerintah dalam hal ini tentu didukung oleh multi stakeholder lainnya untuk membina keluarga gitu ya, paling tidak diperkuat untuk hak atas pendidikannya. Kebetulan saya juga Ketua Umum Gerakan Indonesia Pintar ya, itu terus diperkuat. Kami misalnya mendorong PKH yang tadinya hanya untuk 3,2 juta keluarga sekarang sudah untuk 10 juta keluarga. Jadi kata-kata agak miskin, hampir miskin, pokoknya selama ada label miskinnya, Bapak Presiden meminta ini harus bisa dijangkau dan negara harus hadir untuk mereka dalam bentuk program Keluarga Harapan gitu ya. Program Keluarga Harapan ini bukan hanya memberikan kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat dan sebagainya, tapi ada family support planning-nya. Bagaimana keluarga-keluarga ini bisa terdidik, bisa tumbuh sehingga anak-anak yang tadinya telantar gitu ya, itu bisa dirangkul. Yang kedua, standar pelayanan pengasuhan alternatif misalnya ya, itu distandarkan karena ada banyak kasus-kasus kekerasan bahkan kejahatan seksual yang dialami oleh anak-anak asuh ya akibat tidak adanya pengawasan yang cukup intens di sana. Memang sih ketika bicara tentang perlindungan anak kita perlu pepatah Afrika ya, it takes a village raise children. Jadi benar-benar membutuhkan semua anak adalah anak kita gitu ya. Sementara seperti itu ya Bu Moderator, Bu Hundasa.
terima kasih atas penjelasannya. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa cukup banyak yang berikan respon, di antaranya mereka juga akan menanyakan langsung kepada Ibu. Saya berkesempatan kepada Ibu Rahmawati. Silakan, Ibu Rahmawati yang akan menyampaikan langsung ya. Ibu Rahmawati, silakan. Unmute. Mic-nya dihidupkan dulu. Ibu Rahmawati, bisa mendengar suara saya? Silakan Ibu, ingin menanyakan kepada narasumber langsung. Ibu Rahmawati, jika tidak Sudah bisa, unmute, tapi belum terdengar ya, tetapi tidak terdengar. Kalau misalnya belum beri respon, saya lewati dulu ya. Ibu Nani Supriyatin, silakan. Oh, itu Bu Rahmawati. Ini mungkin karena hujan juga ya, jadi ada hambatan. Silakan mic-nya dihidupkan Ibu Nani Supratin. Silakan. Mungkin yang tertulis dulu Bu, sambil menunggu yang bisa bicara ya. Ibu Hundasa juga ini freeze atau gimana Bu? Tidak ada suaranya. Oh maaf. Ya, sudah bisa terdengar ya. Baik, sambil menunggu Bapak dan Ibu yang bertanya secara langsung kepada narasumber yang sudah melambaikan tangannya tapi ternyata belum merespon, saya akan membacakan beberapa pertanyaan di room chat Bu. Di antaranya ada yang bertanya, Supriyadi itu, bagaimana cara kita sebagai seorang guru untuk merubah paradigma dari pengajar menjadi pembimbing, kemudian orang tua dan sahabat anak-anak. Kemudian bagaimana langkah-langkah kita sebagai seorang guru PAI untuk memastikan agar orang tua dan anak terputus. Suara Ibu juga terputus lagi ya. Harus diangkat itunya ya. Betul Bu. Baik. Nggak apa-apa ya Bu ya, ini karena Ibu. Oh ya, Oke, tentang mengubah paradigma ini memang bagian yang tersulit ya. Tapi seperti yang dikukuhkan di dalam bahan presentasi resmi SRA, yang paling utama dan pertama tuh hijrah hati, gitu ya, bahwa anak-anak kita memiliki hak yang dilindungi. Ini akan mendorong kita mau hijrah hati gitu ya. Hijrah hati dari tadinya awalnya tidak melihat anak sebagai manusia gitu, tapi setengah manusia gitu, karena ukurannya yang kecil, karena usianya yang masih muda gitu. Terus kita menganggap asumsi kita mereka belum tahu apa-apa, padahal secara fitrah semua orang memiliki hak untuk dilindungi gitu ya, memiliki hak untuk hidup bermartabat. Nah, ada yang menarik memang sampai tahun 2005 beberapa pasal dalam Konvensi Hak Anak yang sudah diratifikasi melalui Kepres pada tahun 90 itu masih diparkir. Indonesia memberikan catatan
beberapa pasal itu tidak diadopsi karena dipandang tidak sejalan dengan kultur kita. Saat itu masih kuatnya hegemoni kekuasaan terkait dengan Orde Baru misalnya gitu ya, dalam hal bagaimana kemudian pendidikan pun masih dengan kekerasan tuh masih dilegitimasi gitu ya, belum diatur perlindungannya. Baru tahun 2005 pasal-pasal terkait corporal punishment itu yang dilarang dilakukan gitu ya, karena tidak sejalan dengan konvensi hak anak, baru diratifikasi saat Bapak Presiden SBY saat itu ya, dan dari situlah kemudian lahir Undang-Undang Perlindungan Anak 2 lagi gitu, tambahan dari Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002. Jadi acuannya ada di sana. Yang pertama dan utama mau hijrah hati gitu ya. Hijrah hati aja dulu. Seperti apa hijrah hati itu memang ini membutuhkan keinginan kuat, dan inilah sebabnya kemudian saya sendiri tadinya tidak setuju dengan sekolah-sekolah memasang plang atau itu ya, sekolah ramah anak seperti itu. Kesannya tuh cuma tampil doang gitu ya, tapi ternyata cukup efektif kok ketika sekolah memasang plang kawasan bebas rokok misalnya gitu ya, benar itu juga dipatuhi di kebanyakan sekolah. Jadi akhirnya kami sebagai fasilitator setuju, oke, ini jadi ciri pertama mengikrarkan diri, syahadah bersaksi gitu ya, bahwa kita memang siap menuju satuan pendidikan ramah anak. Itu menunjukkan hijrah hatinya. Jadi pertama hijrah hati dulu, nanti yang kedua tentunya setelah mau ya perlu tahu kan ya, dan di sini pelatihan untuk mengetahui tentang bagaimana SRA ini dijalankan sekarang sudah lebih mudah. Ada lagu-lagunya, bisa dilihat ya lagu-lagunya tentang sekolah ramah anak, ada pelatihannya, jika memerlukan bisa kontak saya juga gitu ya untuk membantu pelatihannya. Itu mungkin untuk perubahan paradigma ya Bu Hendasa. Ya, baik Bu, terima kasih. Saya coba sekali lagi menghubungi peserta webinar ini di dunia maya. Kalau misalnya masih tidak bisa terkoneksi, maka saya akan membacakan pertanyaan lagi. Kepada Bapak Budianto, saya persilakan. Silakan di-unmute. Silakan mic-nya dihidupkan. Baik, sambil menunggu Pak Budianto bisa menghidupkan mic-nya, saya akan membacakan pertanyaan melalui room chat Ibu. Ini pertanyaan dari Bapak Imam Sadli, pengawas pendidikan agama Islam SMA Kota Metro, Lampung. Beliau bertanya begini, bagaimana mengatasi anak yang saat ini sangat mencintai gadgetnya untuk dialihkan ke pembelajaran atau mengubah akhlaknya yang kurang baik menjadi baik dalam keluarga. Kemudian dari saya langsung beberapa saja ya Bu ya, karena ya agar efektif ya. Kemudian dari Ibu Pujiati, bagaimana cara menghadapi siswa yang tidak mau belajar di kelas? Bahkan dengan semua mata pelajaran sama sekali tidak semangat untuk belajar. Hanya berjalan ke sana kemari saja di kelas maupun di luar kelas. Selalu ingin pulang. Mohon pencerahannya. Satu lagi Ibu, dari Pak Aib Nasruddin. Bagaimana sikap seorang guru mendidik terhadap anak sendiri atau anak atau siswa di sekolah yang baik? Seperti itu. Oke, ini memang masalah terbesar kita ya, ketika kita salah kaprah menerapkan belajar dari rumah sehingga anak masih usia dini juga jadi terpapar gadget gitu ya, dan akibatnya kita meracuni mereka gitu dengan adiksi ya, dengan ketagihan ya, kecanduan. Memang seperti yang banyak dilakukan untuk mengatasi kecanduan harus dijauhkan, dan untuk menjauhkan memang semuanya berhenti gitu ya, dan nggak bisa cuma anak itu tidak menggunakan gadget. Kita pun sebagai orang tua gitu ya menunjukkan kalau tidak sedang bekerja
Misalnya ya, di dalam kamar, gadget tidak diletakkan di dalam kamar, hanya diletakkan misalnya di ruang tamu, di ruang kerja gitu. Jadi saat menggunakan gadget itu memang terkait dengan kerja gitu. Kalau kita tidak memberikan contoh, ini tidak akan pernah bisa berhenti. Yang kedua, tentunya ketika ini dibuat batasan, kita harus membuat alternatif. Nah, dalam hal ini kita perlu paham betul tentang tumbuh kembang anak, permainan-permainan apa yang memang sesuai dengan tumbuh kembangnya, sehingga nanti aktivitas bermakna itu tuh jadi menyenangkan. Karena dalam bermain anak belajar, bukan bermain sambil belajar ya, tapi dalam bermain anak belajar. Usianya berapapun. Bapak Ibu tahu kan anak itu usia berapa sampai berapa ya? Dari dalam kandungan sampai sebelum ulang tahun 18 gitu. Bahkan seusia saya pun masih senang kok bermain gitu ya, paling tidak kita bisa main banyaklah permainan di rumah. Misalnya kami membuat pakai kapur, kan nggak usah yang mahal-mahal gitu ya, pakai kapur, memahami sesuatu dengan membuat monopoli misalnya, atau membuat ular tangga gitu ya. Jadi permainan-permainan tradisional kita isi kontennya dengan apa yang ingin kita perkuat di anak gitu ya. Yang perlu dan pasti harus dijaga ya suasana menyenangkannya. Dalam hal ini memang kita butuh komitmen. Bukan berarti orang tua harus selalu sempurna gitu ya. Tetap meskipun kita sudah membuat batasan yang jelas, terus pengalihan yang tepat dari sisi permainan-permainan yang sesuai dengan tumbuh kembang yang dibutuhkan oleh tumbuh kembang anak. Yang ketiga, kita juga perlu untuk punya me time. Kitanya sendiri perlu untuk menyampaikan kepada anak bahwa ibu juga atau bapak juga perlu waktu untuk melakukan kegiatan sendiri, dan anak juga pada saat ibu melakukan kegiatan sendiri, anak juga punya kegiatan masing-masing, dan proses belajar saling menghormati itu berjalan. Tapi yakin deh, anak-anak makin tinggi usianya, biasanya makin sulit justru berkegiatan bersama orang tua. Nah, kami melakukan giat gembira menjadi keluarga peduli pendidikan itu mulai dengan kegiatan 20 menit yang memukau. Jadi bagi anak-anak yang usia dini, 20 menit yang memukau itu digunakan untuk mendongeng. Para ayah, ini hari ayah ya, tandai hari ayah ini dengan ayah, ayo main bersama anak, terus bacakan buku cerita dengan gaya mendongeng gitu ya. Para ayah biasanya paling top deh dalam melakukan mendongeng gitu ya. Anak yang lebih besar justru dibalik. Merekanya yang mendongeng, merekanya yang bercerita. Kami melakukan intervensi ke-6 dari program organisasi penggerak ini dengan memastikan tumbuhnya kebiasaan 20 menit yang memukau dari anak bersama ayah di rumah setiap hari, sampai kalau yang namanya ingin jadi kebiasaan itu, apalagi jadi gaya hidup, 90 hari minimal. Jadi buat teman-teman, sahabat-sahabat di NU yang biasa natusan, biasa memperingati natusan misalnya, itu proses pembiasaan yang luar biasa. 7 harian ya kan, selama 7 hari jangan terputus. Nanti kalau sudah tidak terputus meningkat tambah jadi 14 hari, tidak terputus meningkat lagi jadi 90 hari. Kalau bisa 90 hari tanpa putus melakukan 20 menit yang mukau, itu akan menjadi lifestyle, akan menjadi gaya hidup. Dan percaya deh, penelitiannya banyak terkait 20 menit ini. Tidak perlu sepanjang hari dengan anak akan berkomitmen dan bersepakat dengan kita untuk memanfaatkan waktunya lebih banyak untuk kegiatan yang non-gadget. Memang di sini perlu kolaborasi dengan guru gitu ya, agar guru-guru tidak kemudian memandang pembelajaran daring itu harus di depan Zoom semua gitu, sehingga anak-anak kita terutama yang SMP SMA
seharian penuh gitu ya, bahkan sampai malam di depan gadget gitu. Nah ini memang perlu pemahaman bersama, termasuk acara-acara seperti ini. Saya selalu meletakkan laptop saya tuh di belakang jendela, sehingga setiap 20 menit saya akan melihat sekilas selama 20 detik ke depan. Di depan itu ada taman, karena memang mata kita juga harus dijaga ya, 20 gitu ya. Untuk anak yang di bawah usia 2 tahun itu sama sekali tidak boleh terpapar gadget. Kalau sudah terpapar, ini harus benar-benar detox. Detoxnya di rumah harus dihilangkan semua, bukan hanya gadget, termasuk TV. Kalau dengan Dr. Trigun ini di seluruh keluarga, semua yang berlatih itu harus memastikan kalau ada anak yang usia di bawah 2 tahun, di rumahnya tidak menyetel TV, tidak membuka gadget ketika anak masih berkegiatan. Jadi kalau anak sudah punya kegiatan mandiri gitu atau tidur siang atau apa, baru kita menggunakan gadget gitu. Seperti itu ya. Ini memang butuh kolaborasi dan komitmen penuh dari semua orang dewasa di sekitar anak, terutama dari sekolah ya, dan orang tua di rumah. Tentang semangat belajar, memang kami termasuk yang mencari betul model-model praktek baik yang luar biasa. Misalnya dari SMA PGRI Cibinong, itu mereka melakukan semua pendekatan pembelajaran itu dengan permainan. Sehingga anak-anak jadi senang, karena memang passionnya dibangun untuk bermain gitu, bukan untuk belajar dalam arti belajar tatap muka konvensional gitu, tapi dalam permainan itu mereka belajar banyak hal. Memang di sini kita sebagai pendidik jadi dituntut untuk lebih kreatif ya, mencari praktek-praktek baik. Percaya deh, pemerintah sudah menyediakan model-model itu, misalnya di situs Guru Berbagi, atau ada anak yang hebat, seorang yang change maker dengan AHA project-nya, ada linknya ya, itu ada lembar-lembar kegiatan belajarnya. Jadi tadi ya, memahami pendidikan sebagai membuat peserta didik itu aktif mengembangkan potensi dirinya, ini memang yang penting dicamkan gitu ya. Lalu yang ketiga tentang sikap. Kembali ini memang perlu komitmen, kemauan kuat kita, hijrah hati dulu gitu kalau kita memang ingin mengubah sikap. Sikap itu seperti tadi yang disampaikan dalam internalisasi nilai-nilai Profesor Kama, memang sangat dipengaruhi dengan informasi yang kita terima. Jadi kalau kita ingin sebagai guru itu bisa mendidik dengan setulus hati, dengan sepenuh hati, informasi yang masuk juga mendukung ke arah sana. Dan kita jalin dengan keyakinan agama kita ya, sebagai muslimah gitu ya. Karena dengan keyakinan agama, orientasi hidupnya kan lebih panjang. Jadi melihat di akhirat itu seperti apa kita mempertanggungjawabkan ini gitu ya. Lalu kemudian dibangun ini menjadi attitude, menjadi sikap kita gitu. Kalau sudah belief-nya ini sudah jadi menjadi di dalam ini kita ya, pemikiran, hati, dan jiwa kita. Dan untuk membangun ini perlu pembiasaan. Nah, Bapak Ibu, saya tidak akan bercerita panjang tentang pembiasaan. Ada buku-buku yang sangat praktis yang bisa menjadi cara kita untuk melakukan kebiasaan efektif. Pertama yang saya gunakan adalah buku Atomic Habit ya, dari James Clear. Lalu yang kedua buku 5 Second Rule, itu pembicara paling top di TED Talks ya. Terus juga Grit dari Angela Duckworth, itu juga bagus sekali, dan ini digunakan jadi rujukan Grit ini di Direktorat SMK sekarang. Terus yang cukup dari dulu sampai sekarang, kalau yang tadi 3 itu baru saya kenal di masa pandemi ini. Yang dari dulu sampai sekarang buku-bukunya 7 Habit-nya Covey misalnya ya, itu juga perlu kita segarkan kembali pikiran kita, hati kita, komitmen kita dengan berlatih ya. Untuk berlatih perlu tuntunan. Itu tiga pertanyaan ini mudah-mudahan cukup menjawab ya. Silakan Ibu moderator. Terima kasih Ibu atas jawabannya yang luar biasa. Kita akan mengakhiri sesi ini pada pukul 15 ya Ibu ya.
Ya, asar ya. Seperti itu. Bukan, ini 15 itu di waktu Indonesia Tengah itu ya Bu ya. Kalau di waktu Indonesia bagian Barat pukul 16 seperti itu. Izinkan menanyakan 2 lagi pertanyaan ya Bu ya, sebelum Ya, Ibu silakan. memberikan closing statement. Dari Ibu Siti Halimah, bagaimana caranya biar anak itu terbuka dengan orang tuanya, seperti itu Bu. Kadang-kala kan kita memang punya anak yang dia itu memiliki pribadi introvert ya Bu, tertutup seperti itu. Nah, bagaimana cara menangani yang seperti ini gitu, sehingga tidak malu-malu untuk curhat dengan orang tuanya seperti itu. Kemudian Pak Ahmad Jubir, bagaimana memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa tanggung jawab bukan hanya kepada guru, melainkan harus kita pikul bersama untuk mencapai generasi yang berakhlak. Satu lagi Bu. 3. Silakan. Satu lagi, strategi optimalisasi peran keluarga dalam pendidikan jika diimplementasikan ke dalam kurikulum itu bagaimana caranya gitu. Mohon arahan teknis dan contohnya. Beliau adalah Adang Haris dari Kabupaten Subang. Demikian Bu. Mohon maaf Bu, ini karena sedang azan di sini, jadi yang ketiganya kurang jelas. Oh, seperti itu. Iya, strategi optimalisasi peran keluarga di dalam pendidikan jika diimplementasikan ke dalam kurikulum. Itu caranya kayak mana seperti itu. Demikian Bu. Semoga 5 menit bisa menjawab ketiganya. Mudah-mudahan ya. Pertama saya perlu disclaimer karena saya sebenarnya dari sisi keilmuan saya kuliah di ITB ya. Jadi pertanyaannya kan sangat spesifik sebenarnya ya ke arah psikologi ya, terkait dengan menghadapi anak kita yang introvert. Percaya deh Bapak Ibu, apapun personality kepribadian anak-anak kita itu semuanya pasti punya keunggulan gitu ya, punya nilai-nilai kekuatan, keunggulan, dan biasanya kepribadian seseorang itu tidak hanya satu, misalnya introvert saja, pasti ada hal lain yang bisa digali di sini. Sebenarnya sih bagi saya membuka ruang bagi siapapun untuk bisa tumbuh dengan dalam diamnya, misalnya putri kami yang paling kecil justru menjadi pemimpin PMR misalnya di Kota Bandung gitu, bisa tumbuh untuk menjadi pemimpin ya. Kita bisa belajar banyak dari, saya dulu sih lebih banyak dengan anak-anak membaca buku 60 Sahabat Nabi misalnya. Itu kan karakternya macam-macam ya, termasuk yang pendiam juga ada gitu ya, seperti itu. Banyak membacakan kisah-kisah ini bisa memberikan inspirasi bagi anak-anak kita untuk memilih bentuk aktivitasnya kemana. Tidak perlu sedih atau khawatir ketika melihat anak kita langsung, kita tuh suka memberikan label langsung introvert gitu ya, padahal nggak gitu juga gitu. Itu apa sih, ada tesnya khusus ya tentang kepribadian. Tapi bisa deh Bapak Ibu baca buku. Kembali lagi, kalau saya sih ajak baca buku. Silakan bisa baca buku Personality Plus. Di situ ada checklistnya untuk ngecek kepribadian kita di mana, nanti apa yang perlu diperkuat, apa yang perlu dihormati karena itu sudah apa ya, bahan dasar masing-masing gitu ya, sehingga upaya kita tuh jadi tepat guna, tepat sasaran. Jadi saya lebih menyarankan baca bukunya. Mohon maaf, saya baru menangkap yang tentang introvert ini pas lagi azan tadi ya, jadi tidak tercatat di saya. Bu Hundasa, yang lainnya tadi yang kedua yang terkait kurikulum ya, bagaimana strategi optimalisasi peran keluarga ini diintegrasikan di dalam kurikulum. Kalau Bapak Ibu membaca Permendikbud nomor 30 tahun 2017, kebetulan saya adalah salah satu juri utama di Sekolah Sahabat Keluarga dulu ya. Sebenarnya ada 4 pelibatan keluarga yang perlu dilakukan di dalam KTSP kita ya. Pertama, hari pertama di sekolah. Nah, ini sempat jadi cukup ramai tapi menghilang lagi ya. Hari pertama ini penting sekali. Permendikbud nomor 30 tahun 2017. Yang kedua, kelas inspirasi. Nah, jadi para orang tua itu bisa dengan profesi apapun bisa menjadi berbagi ilmu di dalam kelas inspirasi ini ya.
Yang ketiga, kok saya jadi lupa ya. Ada 4 di situ yang perlu dilakukan oleh sekolah agar pelibatan keluarga itu masuk di dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan ya. 2 yang saya ingat, kelas inspirasi dan hari pertama sekolah. Nanti kita lihat sama-sama ya di Permendikbudnya ya. Ini penting sekali karena ini yang tidak kalah penting sebenarnya kalau buat saya, yuk kita biasakan agar pada saat bagi rapot, nah misalnya dari guru-guru PAI ini yang memulai, orang tua memberikan penghargaan terhadap kebiasaan baik baru yang ditunjukkan anak secara konsisten. Misalnya yang biasanya bangun subuh itu dibangunkan selama 1 semester ini misalnya ya, itu kan berarti lebih dari 90 hari ya, anak bisa bangun sebelum azan subuh dan akhirnya jadi salat subuh tepat waktu. Nah itu yang memberikan penghargaan secara tertulis, hadiahnya itu orang tua. Jadi orang tua bisa melibatkan diri di dalam penguatan pendidikan karakter anaknya ya. Nah, yang kami lakukan untuk menyadarkan orang tua itu memiliki peran penting di dalam pendidikan adalah membangun tadi komunikasi yang baik antara guru, orang tua dan anak melalui giat 4 senarai gembira menjadi keluarga peduli pendidikan. Pertama, membiasakan 20 menit yang memukau. Jadi pastikan selama 90 hari anak-anak kita sudah terbiasa melakukan 20 menit yang memukau. Tentunya karena melibatkan orang tua, bukan hanya anaknya yang melakukan, ya dengan orang tua. Karena di sana anak-anak kita terutama yang sudah bisa menyampaikan sesuatu, anak SD ke atas, itu diberi kesempatan untuk menyampaikan impiannya, gagasannya, harapannya, curhatnya. Lama-lama kalau sudah terbangun kepercayaan penuh, bahkan anak menunjukkan tanda-tanda akil balik pun tidak malu menyampaikannya ke orang tua gitu ya. Sekarang ini banyak anak laki-laki yang bingung menyampaikan ketika dia mimpi basah misalnya harus apa, itu malah mereka lebih kenal dengan ya melalui YouTube gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ayo kembalikan orang tua sebagai pendidik pertama dan utama ya. Terus yang kedua setelah 20 menit yang memukau adalah opera, obrolan pendidikan ramah anak. Ini dilakukan oleh madrasah-madrasah di Sulawesi Selatan dan dari mereka lah saya belajar opera itu jadi kagumi. Kagumi itu apa ya? Keluarga Anak Guru Modis Indonesia. Ini guru-guru modis ini dari guru-guru PAI karena Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan waktu itu kabag ininya pendidikan agama Islamnya sangat modis gitu dan beliau punya komitmen untuk mendorong para guru PAI ini jadi modis gitu ya. Nah, kita cari akronimnya modis itu apa ya? Dapat akronimnya. Uji cobanya di Goa waktu itu ya. Moderat, inovatif, inspiratif, santun. Nah, ini modis dari sisi penampakannya, fashionnya gitu ya. Modis dari sisi pemikirannya, moderasi beragamanya itu benar-benar ditunjukkan dengan inovasi, inspirasi dan santun gitu. Yang ketiga, orkestra, obrolan kesehatan, kesiapsiagaan, keselamatan terpadu ramah anak. Di sini anak-anak dibuat menyadari lingkungan sekitarnya dan menjadikan dasawisma itu 10-15 keluarga itu tuh membangun apa ya, sistem perlindungan berbasis dasawisma gitu ya. Jadi setiap kali pertemuan dasawisma itu anak jadi narasumber. Dan ini praktek baiknya di Lampung, ini sampai lahir puspaga di rumah Ibu Dr. Sawiyah ya, lahir puspaga terbaik tuh, puspaga Gaharu ya, terbaik nasional untuk tahun ini ya. Itu bagaimana dasawisma menjadi tangguh bencana karena kemudian anak-anak itu menjadi narasumber apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan di perjalanan. Dia melihat, Bu, ternyata banyak anak sekarang nggak pakai masker gitu. Akhirnya sampai dasawisma itu menjahit bersama-sama dari apa sih itu tuh bekas sarung guling. Sarung guling kan jarang dipakai ya. Nah, itu kain-kain yang masih barunya itu dicuci bareng terus dijadikan masker gitu. Karena kartunnya kan bagus ya untuk masker. Jadi melalui gerakan-gerakan kecil itu kita bangun kesadaran, kepedulian orang tua di dalam pendidikan. Yang terakhir kita buka ruang simponinya. Simponi ini dari teman-teman di Sulawesi Selatan dan Tengah ya, itu
Semarak Indonesia Maju Perkuat Harmoni. Nah, jadi kita melakukan simponi keluarga dan bangsa, dan waktu di Sulawesi Selatan itu langsung dipimpin oleh gubernur dan diresmikan di gerak jalan hari jadinya, hari lahirnya Kemenag waktu itu, saya ingat dengan Bapak Gubernur di sana. Jadi luar biasa, banyak sekali praktek baik dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan pendidikan Islam ya. Begitu Bu Hundasa, mudah-mudahan cukup menjawab. Terima kasih Ibu. Ternyata tadi saya menyampaikan 5 menit agar Ibu menjawab 3 pertanyaan, itu rupanya sampai 10 menit. Iya, ada banyak yang lupa lagi pertanyaan. Mohon maaf. Ya betul. Kami berterima kasih sekali karena Ibu sudah menyampaikan begitu baik, memberikan pencerahan kepada ibu-ibu, utamanya adalah ibu Dharma Wanita. Kemudian karena partisipan di sini sampai lebih dari di dalam Zoom. Di dalam Zoom ini kapasitas 1000 sudah penuh, kemudian ditampung di YouTube seperti itu ya, sehingga alhamdulillah didengarkan dan tentu saja diterima dengan baik oleh Bapak dan Ibu guru juga. Nah, perlu sedikit saya sampaikan bahwa selama ini orang tua itu menjadi guru dadakan dengan adanya pandemi seperti itu. Ya, semula yang tidak mengenal terkait dengan aplikasi-aplikasi dan sebagainya itu karena peserta didik tidak bisa bertemu langsung dengan para pendidiknya atau guru-gurunya, mau tidak mau orang tua pun harus belajar, tidak hanya peserta didik. Nah, ini juga menjadi problem tersendiri sebenarnya ketika orang tua itu juga sebagai guru, di mana dia harus memberikan pembelajaran kepada peserta didiknya di sekolah, di sisi yang lain dia pun harus membimbing putra-putrinya manakala putra-putrinya itu juga masih balita. Seperti itu. Namun karena situasi dan kondisi itu menjadikan kita orang tua itu menjadi dewasa dan menjadi sebenarnya mereka sudah dewasa ya Bu ya, dewasa dalam hal teknologi seperti itu. Kemudian juga bagaimana seluk-beluk dan liku-likunya mendidik putra-putri kita seperti itu. Jadi dari situ saja orang sudah tahu dan bisa menyimpulkan, oh ternyata mendidik anak itu tidak segampang mendadak ya. Iya, tidak segampang yang kita omongkan kemarin dulu kan kita sudah pokoknya asal diserahkan di sekolah itu persoalan akan selesai, tetapi ternyata tidak seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu semua, kita berharap pada tahun 2045 di mana itu adalah generasi emas sudah kita kita impikan benar-benar menjadikan negara kita ini negara yang maju dengan penduduknya yang berakhlak mulia. Apalagi di dalam apalagi di dalam profil pelajar Pancasila yang saat ini sedang diimplementasikan. Pada dimensi yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu benar-benar bisa tercapai melalui uluran tangan kita semua, tidak hanya guru, tetapi juga orang tua dan masyarakat, pemerintah tentu saja. Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya, terutama terima kasih sekali pada Ibu narasumber yang sudah memberikan ilmunya kepada kita. Mohon berkenan kalau nanti ada peserta ini yang menginginkan berkomunikasi kepada Ibu, bagaimana Ibu menanggapinya? Apa Ibu menulis linknya di situ? HP-nya saya berapa? Tulis lagi ya nomor saya ya, melalui WhatsApp ya, silakan ya. Ya, tetapi kayaknya WhatsApp Ibu yang ada di flyer itu atau di PPT itu sepertinya tidak bisa, Bu. Iya, yang aktif yang ini, yang halonya, iya, yang itu untuk nampung aja. Iya, ya. Terima kasih. Ya, betul-betul. Terima kasih. Semoga Ibu sehat selalu. Kemudian memberikan manfaat bagi kita semua seperti itu. Jadi kalau orang hebat itu kan begitu, tidak hanya hebat untuk dirinya sendiri, tapi bagaimana dia menghebatkan orang lain, gitu ya. Punya ilmu diberikan kepada orang lain karena dengan harapan Rasul mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, seperti itu.
memberikan manfaat bagi sesama. Saya kira demikian. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Tadi itu sinyalnya naik turun, kemudian juga putus-putus. Mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Itulah Indonesia gitu ya. Sehingga tol langitnya belum jadi tol beneran. betul. Oleh sebab itu mohon dimaklumi. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, mohon dibuka video masing-masing. Dengan Ibu. Ya, kita akan berfoto bersama. Ini mungkin karena cukup banyak ya, jadi memakan beberapa waktu gitu. Alhamdulillah. Ya, silakan Mas. Terima kasih banyak Bu Undasa. Sama-sama Ibu. Ibu-ibu Darmawanita Persatuan Didik Cenpendis yang dipimpin Bu Hilda. Aduh, Terima kasih Bu banyak Yanti, ya atas kesempatannya. Materinya. Jangan kapok ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Belum tergali semua itu. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Ya Bu, ayo saya sedang memimpikan jadi keluarga tangguh bencana semua. Begitu ya. Iya. Kita semua memimpikan menjadi keluarga tangguh di semua lini, Bu. Seperti itu. Iya, betul. Penting sekali karena perempuan sebagai penopang keluarga tuh, aduh, tiang keluarga tuh sangat-sangat benar-benar sangat dibutuhkan. Iya, betul. Terima kasih kepada Ibu narasumber. Terima kasih kepada Ibu Ketua, Ibu Wakil Ketua, dan hadirin semuanya atas partisipasinya, atas kebersamaannya selama lebih kurang 2 jam. Kita bertemu dalam ruang dan waktu yang berbeda. Semoga senantiasa Allah berikan keberkahan kepada umur kita. Akhirul kalam, mari kita akhiri dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Allahumma fiqillah kementarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita live satu sama lain. Iya. Ya. Sekali deh Bu Yanti. Salam sunnah Bu Dr. Jazakillah khairan kasiran. Jazakillah khairan kasiran Sadena. Izin ini ya, ini masih ada BIMTEK. Oh iya, siap. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Hundasa, Bu Sriati. Sukses Ibu Direktur. Sukses untuk semua, sukses untuk semua. Selamat dan semangat untuk semua guru. Amin. Terima kasih. Ini para guru banyak sekali, Bu. Iya, banyak sekali nih sampai 1000 ya. Ini ya, yang di sini juga, di YouTube-nya juga banyak, Bu. Ini yang di sini kan kapasitas memang hanya 1000 itu, yang di YouTube juga 1000-an seperti itu. Ini luar biasa, alhamdulillah kayaknya paling banyak ini di sini sekarang. Mudah-mudahan bermanfaat besar dan bisa kita implementasikan di Amin. Mangga, saya live ya sampai mari kita keluar bersama-sama.